Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Baik? Baik, Bu. Alhamdulillah, baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelasnya Mbak Sakila memimpin berdoa dulu. Ayo teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini kita berdoa bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dah, Bu. Halo Mbak Sakila. Iya, Bu. Oh iya, Sudah, Bu. jadi terkendala jaringan ya, jadi sempat terputus. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Ibu lihat di sini hadir semua ya, Mbak Sakila dan juga Mbak Cynthia Devi. Nah, Iya, Bu. baik. Sebelumnya, silahkan yang belum on cam, silahkan on cam dulu ya. Siapkan dulu dirinya, pakai baju yang rapi, siapkan alat tulisnya dan buku-bukunya. Nah, lalu kita akan mulai pelajaran hari ini. Oh, maaf, salah. Nah, apakah layarnya sudah terlihat? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Baik, nah hari ini kita akan belajar mengenai teks prosedur. Nah, masih ingat pelajaran minggu lalu tentang teks prosedur? Kita belajar mengenai pernyataan umum dan juga tahapan-tahapan. Nah, apa itu pernyataan umum? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Mbak Sakila. Pernyataan umum itu adalah bagian pembuka dalam teks prosedur. Nah, Ya, intinya itu tujuan yang akan dicapai oleh pembaca dengan benar. nah, baik, benar sekali. Nah, setelah pernyataan umum itu ada tahapan-tahapan. Nah, tahapan-tahapan itu apa, Mbak Cynthia? Iya, Bu. Tahapan itu tuh merupakan prosedur atau langkah gitu, Bu, yang harus diikuti untuk mencapai tujuan yang tepat gitu, Bu. Nah, benar sekali. Nah, jadi pernyataan umum dan juga tahapan-tahapan ini saling berkaitan ya. Eh, Sebelum ada tahapan-tahapan itu harus ada pernyataan umum agar kita paham, oh, teks prosedur ini akan membahas tentang apa, gitu ya. Nah, kemudian hari ini kita akan belajar mengenai struktur dan juga kebahasaan teks prosedur. Nah, kompetensi dasarnya itu 3.2, menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Lalu indikator pencapaian kompetensi yang harus dicapai kalian pada pagi hari ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi struktur teks prosedur dan juga menelaah kebahasaan teks prosedur. Nah, lalu agenda kita hari ini, kita akan nonton video tentang cara membuat CV. Yang apa? Nah, Ibu kasih tahu ya. Jadi CV itu kurikulum vitae. Nah, itu berisi tentang rangkuman data diri kita, riwayat-riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, pengalaman, seperti itu. Nah, lalu kalian juga akan membaca teks prosedur dan belajar mengenai struktur dan juga unsur kebahasaan teks prosedur. Nah, ini Ibu punya video tentang cara membuat CV. Nah, ini seorang HRD ya. Gimana ya cara membuat CV yang bisa tembus dibaca sama HRD? Hari ini gue mau ngajarin kalian cuma pakai Microsoft Word dalam waktu 10 menit aja. Let's go! Atau membuat CV.
yaitu format CV-nya sendiri. Karena jujur, tadi kan gue udah mention di awal, banyak banget desain dan referensi CV yang bertebaran di internet. Bahkan sampai ada jasa pembuatan CV yang baik, estetik, dan yang lainnya lah. Ya sebenarnya nggak ada yang salah juga sih, cuma banyak banget nih di antara teman-teman yang lebih mementingkan desain atau mungkin warna, sehingga melupakan konten dan isi CV itu sendiri. Bukan apa ya, tapi APA. Memiliki minat di admin dan menguasai Microsoft. Skill dan pendidikan teman-teman. Udah, nggak usah lebih dari itu. Karena kan mungkin ketika kita bikin CV, banyak banget nih ya. Nah, video tadi membahas tentang apa anak-anak? Bu mau jawab. Oh iya, Tadi, boleh. video tadi tuh bahas tentang cara membuat CV yang baik, Bu. Nah, benar sekali. Nah, lalu tujuan dari video itu apa? Coba ada yang bisa Saya, menjawab? Bu. Saya, Ya, Bu. boleh. Tujuannya Sakila. itu cara membuat CV yang baik di mata HRD dengan Microsoft Word. Betul sekali. Nah, kemudian langkah-langkah membuat CV yang baik itu bagaimana, Mbak Sakila? Ya, kalau langkah-langkahnya itu menulis biodata dengan benar, mengisi tentang diri data diri secara singkat, menulis kemampuan dan kompetensi, terus apa lagi ya? Lupa, Bu. Mbak Cynthia mungkin bisa menjawab. Ya, Bu, mau lanjutin ya, Bu. Jadi, Ya, tadi kan setelah menulis kemampuan dan kompetensi tadi, terus selanjutnya menulis pengalaman kerja. Kemudian dilanjutkan menulis riwayat pendidikan. benar. Habis itu menulis penghargaan, Ya. lalu ada menulis referensi kontak, Bu. Nah, betul sekali. Nah, dari tujuan dan juga langkah-langkah tersebut itu termasuk dalam struktur teks prosedur. Nah, dalam teks prosedur itu terdapat tujuan yang pertama. Nah, tadi tentang cara membuat CV yang baik di mata HRD dengan Microsoft Word. Nah, itu tujuannya. Lalu langkah-langkahnya tadi yang sudah disebutkan oleh kalian tadi, kemudian penegasan ulang. Nah, tadi Eza Hazami tadi menegaskan bahwa buat CV itu tidak harus banyak warna atau terlalu banyak ornamen. Justru sebuah CV yang baik itu harusnya simple karena HRD itu tidak mempunyai banyak waktu untuk melihat CV kalian, CV kita. Nah, kemudian kaidah kebahasaan. Nah, ini ada yang tahu nggak? Tadi kaidah kebahasaan yang ada pada video tadi apa saja? Saya, Bu. Ya, Mbak Cynthia. Di video tadi tuh ada kaidah kebahasaan yang konjungsi, Bu. Konjungsi. Ya, yang apa konjungsinya, Jadi, Mbak Cynthia? tadi disebutkan apa si vloggernya si Eza, kalau nggak salah Eza itu tuh di videonya tadi tuh menyebutkan kata selanjutnya. Nah, selanjutnya ini termasuk ke dalam konjungsi, Bu. Oh iya, benar sekali. Konjungsi tersebut itu termasuk dalam konjungsi temporal ya, Mbak Cynthia. Nah, selain itu ada selain selanjutnya itu ada kemudian, lalu apalagi Mbak Sakila mungkin tahu? Ada Lalu, selain itu, ya benar sekali. Nah, hari ini kalian akan belajar mengenai struktur dan kebahasaan lebih lanjut ya. Nah, Ibu sudah mengirim teks prosedurnya dan juga latihan soalnya di Google Drive, di Google Classroom maksud Ibu. Nah, ini ada barcode, silahkan di-scan. Nah, ini nanti kalian akan diarahkan ke Google Classroom. Nah, di situ silahkan kalian buka, dibaca di teks prosedurnya dan juga dikerjakan ya. Selamat mengerjakan. Baik, Bu. baik, Bu.
Nah, baik anak-anak, sudah selesai mengerjakannya? Halo? Sudah, Bu. Oh, sudah selesai. Nah, Hmm. sekarang silahkan presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Nah, siapa nih yang akan mempresentasikan? Berdua boleh, Bu? Boleh, berdua, silahkan. Oke. Ini pembukaan dulu atau langsung saja, Bu? Dibuka dulu dong, Mbak Cynthia. Oh iya. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini kelompok kami, saya dan juga Sakila, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nah, untuk langsung saja ya Bu, ini judul teksnya tadi yaitu kiat berwawancara kerja. Ya. Kemudian di strukturnya terdapat tujuan itu tujuannya terdapat di paragraf 1, dibahas mengenai pengertian wawancara dan manfaat bagi perusahaan. Kemudian langkah-langkahnya itu berada di paragraf 2 sampai 9. Nah, di paragraf 2 ini peserta wawancara tadi harus berbicara dengan jelas agar mudah dipahami oleh mitra bicara. Kemudian di paragraf 9 itu bertanya dalam porsi yang tepat dan mampu menentukan nominal gaji yang diharapkan, Bu. Kemudian penegasan kembali itu isinya tuh nanti pengertian yang matang dan unjuk diri yang baik ketika wawancara akan meninggalkan kesan yang layak untuk dipertimbangkan oleh perusahaan. Jadi persiapkan diri dengan baik dan percaya diri ketika menjawab pertanyaan. Ya. Nah, kemudian akan dilanjutkan oleh Sakila. Oke. Yang selanjutnya ada kaidah kebahasaannya. Di sini kaidah kebahasaannya ada kata kerja imperatif, yaitu diantaranya ada usahakan, perhatikan, pastikan, dan hindari. Kemudian untuk konjungsinya itu terdapat konjungsi selain itu, namun, dan oleh karena itu. Selanjutnya pernyataan persuasif. Akan lebih baik jika kita mampu menampilkan sikap yang antusias secara verbal maupun nonverbal. Kemudian ada kata teknis, yaitu pewawancara, komunikasi, kerja, dan profesional. Untuk deskripsi alatnya sendiri tidak terdapat di dalamnya. Nah, baik. Nah, lalu kesimpulan dari analisis tadi apa, Mbak Sakila? Kesimpulannya itu pada teks prosedur kiat berwawancara kerja, struktur teksnya lengkap. Ada tujuan, langkah-langkah, dan juga penegasan ulang. Langkah-langkah yang diberikan juga runtut dan jelas. Ditemukan juga kaidah kebahasaan yang berupa kata kerja imperatif, konjungsi, pertanyaan persuasif, dan kata teknis. Namun, deskripsi alat tidak terdapat di dalamnya. Ya, Ya, terima baik, kasih. Sudah selesai? Silakan ditutup. Iya, baik. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagus sekali ya presentasinya Mbak Sakila dan juga Mbak Cynthia. Nah, lalu kita akan beranjak ke agenda berikutnya. Nah, apakah kalian sudah paham tentang materi hari ini? Bu, izin bertanya. Oh ya, silakan Mbak Cynthia. Ada pertanyaan? Jadi tuh saya masih bingung nih, Bu. Jadi kan tadi ada kalimat persuasif sama kalimat imperatif ya, Bu. Nah, Iya, benar. perbedaan dari kalimat persuasif dan kalimat imperatif tuh gimana ya, Bu? Soalnya tuh agak kan ada tif-tifnya itu Oh agak iya, bingung gitu. sama-sama pakai if ya Mbak. Jadi Iya. bingung. Nah, sebenarnya kata kerja imperatif dan juga persuasif itu hampir sama ya, sama-sama meminta. Ibu meminta ke Mbak Cynthia itu juga bisa imperatif, bisa persuasif. Bedanya kalau imperatif itu lebih ke perintah. Jadi secara sukarela atau tidak itu Mbak Cynthia harus mengikuti apa yang ibu perintahkan. Sedangkan
jika persuasif itu Mbak Cynthia melakukannya secara sukarela. Misal ibu meminta, ayo Mbak Cynthia belajar agar bisa naik kelas. Nah, itu Mbak Cynthia secara sukarela belajar dengan giat karena termotivasi oleh perkataan ibu. Sedangkan kalau imperatif itu, Mbak Cynthia kamu harus belajar gitu. Jadi lebih mengharuskan gitu kalau imperatif. Kalau persuasif itu lebih halus, ajakan lah. Biasanya di imperatif persuasif itu ada di iklan-iklan itu. Kan isinya ajakan agar orang-orang membeli barang tersebut, produk tersebut, atau iklan-iklan layanan masyarakat. Nah, itu agar kita mengikuti anjuran-anjuran dalam iklan tersebut. Nah, bagaimana Mbak Cynthia? Sudah paham? Oh ya, berarti persuasif itu lebih ke ajakan. Kemudian kalau imperatif itu perintah ya Bu, gitu ya Bu? Iya, benar sekali. Ya, Mbak paham Sakila Bu. ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Oh iya, baik. Nah, hari ini sudah belajar apa aja, anak-anak? Ada struktur-struktur sama kaidah kebahasaan juga, Bu. Ya. Nah, strukturnya itu apa saja, Mbak Cynthia? Ya Bu, tadi strukturnya itu ada tujuan, ada langkah-langkah sama penegasan kembali Bu. Ya, benar, penegasan ulang ya. Lalu, kaidah kebahasaannya apa saja, Mbak Sakila, yang ada di teks prosedur? Kalau kaidah kebahasaannya itu ada kata kerja imperatif, konjungsi, terus pernyataan persuasif, kata teknis, dan deskripsi alat. Nah, benar sekali. Jadi di teks prosedur itu strukturnya ada tujuan, langkah-langkah, penegasan ulang ya. Di tujuan ini itu berisi pengantar topik. Jadi kita akan bahas apa sih di teks ini. Nah, lalu selanjutnya ada langkah-langkah lanjutan dari tujuan tadi. Ada langkah-langkahnya. Misal cara membuat SIM. Nah, langkah-langkahnya itu A, B, C, D. Nah, lalu ditegaskan ulang di paragraf terakhir. Jadi, cara membuat SIM itu seperti ini, bla, bla, bla. Nah, seperti itu. Nah, lalu di kaidah kebahasaan itu ada kata kerja imperatif. Kata imperatif itu adalah kata perintah. Biasanya itu di kata tersebut itu ada akhiran kah, kemudian akhiran lah, kemudian kan atau i. Misalnya ada hindari, kemudian pastikan, tunjukkan seperti itu. Nah, bedanya di kata di kata persuasif itu ajakan, misalnya sebaiknya, lalu ayo seperti itu. Jadi lebih halus, lebih ke mengajak, mempersuasi gitu. Kemudian ada konjungsi. Biasanya itu konjungsi yang sering muncul itu konjungsi temporal, seperti selanjutnya, kemudian, lalu, seperti itu ya. Nah, lalu ada kata teknis. Kata teknis itu kata-kata yang berkaitan dengan topik tersebut. Nah, kemudian ada penugasan untuk minggu depan. Jadi, kalian sudah berkelompok kan ini ya. Lalu ketentukan satu teks prosedur. Boleh mencari di internet, di buku, atau membuat sendiri juga boleh. Sangat boleh, sangat disarankan untuk membuat teks prosedur sendiri. Nah, kemudian persiapkan bahan atau alatnya untuk mendemonstrasikan prosedur tersebut. Misal, Sakila akan mendemonstrasikan cara membuat kue bolu. Nah, nanti alat dan bahannya disiapkan ya untuk pertemuan berikutnya.
Baik, Bu. Nah, cukup sekian untuk hari ini. Ilmunya bermanfaat ya. Jaga kesehatan. Apalagi sekarang sedang puasa ya. Gizinya tetap harus seimbang. Kemudian jangan pergi-pergi dulu. Ini belum selesai pandeminya ya. Kalau harus keluar itu pakailah masker. Jangan lupa maskernya. Kemudian cuci tangan, sering-sering cuci tangan. Kemudian jaga jarak, hindari kerumunan. Kalau kumpul-kumpul yang tidak penting itu tidak perlu ya. Nah, Ibu akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ya, Bu. sama-sama.